Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Eksplorasi Keunggulan Lokal Lobster berdasarkan referensi dari Kuliah Umum Pabayu. Mengapa lobster atau apa sih yang membedakan lobster ini dengan budidaya lainnya? Pada PPT sudah saya paparkan beberapa poin-poinnya. Yang pertama, budidaya lobster isn't about farming protein dan not about feeding hungry people. Maksudnya, budidaya lobster ini tidak hanya semata-mata budidaya protein ataupun budidaya yang menghasilkan makanan. Seperti yang kita ketahui, lobster ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Bahkan, budidaya lobster ini biasa disebut dengan farming dollars atau budidaya dolar. Dan juga tujuan pasar dari lobster ini yaitu negara Cina. Jadi, lobster ini adalah salah satu spesies yang dihasilkan oleh sumber daya kita di negara kita yang bisa kita ekspor ke dunia. Nah, dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi dan tujuan pasar dunia, budidaya lobster ini bisa memberantas kemiskinan tentu. Nah, jadi berdasarkan Kuliah Umum Pabayu ada dua daerah pertumbuhan dari lobster. Yang pertama non-sink population dan kedua sink population. Yang pertama non-sink population atau source adalah di sini di daerah ini pola kelimpahan BBL itu rendah namun dengan daerah yang sangat luas. Dan juga korelasi antara BBL dengan lobster dewasa itu kuat ya. Jadi jika terdapat 1000 ekor BBL, satu ekornya akan survive hingga dewasa hingga menjadi lobster dewasa. Sedangkan di daerah sink population, pola kelimpahan BBL-nya ini sangat tinggi, namun tidak ada korelasi kuat antara BBL dengan jumlah dewasanya. Contohnya, dari 10.000 ekor BBL, hanya 0,01% yang bisa survive atau satu ekor yang bisa tumbuh menjadi lobster dewasa. Lobster, selanjutnya kita akan memahami bagaimana pengelolaan BBL untuk budidaya lobster. Nah, ilustrasi, terdapat 10.000 benih lobster mendekat ke pantai atau di daerah sink population seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, option pertama, nelayan dilarang menangkap BBL. Akibatnya 99% ini akan mengalami kematian karena mereka berada di daerah sink population. Nah, untuk faktor-faktor kenapa BBL ini bisa mati ada banyak ya. Salah satunya karena kelimpahannya tinggi sedangkan daerahnya tidak terlalu luas dan sumber dayanya tidak mendukung. Ya, mereka akan berebut makanan dan akan mengalami kematian juga ataupun karena predator juga. Akhirnya hanya akan terdapat satu individu lobster yang menjadi dewasa dari 10.000 ekor tadi. Nah, sedangkan option 2, nelayan diizinkan untuk menangkap BBL. Nah, BBL tadi akan dibudidayakan dengan SR 70%. Dari 10.000 benih tadi jika dibudidayakan akan tumbuh menjadi 7.000 individu lobster dewasa. Nah, hasilnya ini akan kita restocking ke alam sebesar 2% atau sekitar 200 dari lobster tadi. Nah, kalau kita bandingkan sudah pasti lebih menguntungkan option 2 kan. Nah, selanjutnya kita kembali ke lokal, ke daerah kita NTB di Lombok. Nah, di sini adalah salah satu contoh sink population benih lobster di Lombok. Nah, di daerah ini terdapat 3-4 juta ekor BL per tahunnya. Kondisi unik ini membentuk kelimpahan yang sangat tinggi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, karena daerah ini adalah sink population dengan angka kehidupan dari BBL itu hanya 0,01%, sudah pasti sebaiknya kita mengambil dan membudidayakannya. Selanjutnya, hal yang paling penting yaitu faktor penentu peluang sukses investasi dan bisnis budidaya lobster Indonesia. Yang pertama, iptek dan keterampilan. Jadi yang membudidayakan lobster adalah kita, manusia. Jadi SDM kita tuh harus tinggi, pengetahuan iptek dan juga keterampilan harus tinggi agar dapat mengelola atau membudidayakan lobster dengan cara yang tepat. Yang kedua, efisiensi produksi. Yang ketiga, pasar. Dan yang keempat, dinamika politik ekonomi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini sangat penting untuk menentukan suksesnya budidaya lobster di Indonesia. Baik, untuk presentasi saya cukupkan sampai di sini karena waktunya terbatas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.